Fakta yang ditelusuri Jane Simangunsong ini tak banyak disadari jutaan penghuni ibu kota. Permukaan tanah tempat mereka berpijak semakin turun, bahkan hingga sedalam 15 cm setiap tahunnya. Untuk memastikan penyebabnya, berbagai riset telah dilakukan, berbagai bukti telah ditemukan. Tapi baru segelintir orang yang serius mengatasi persoalan ini. Padahal penurunan permukaan tanah tak hanya menyebabkan banjir, tapi bisa membuat Jakarta tenggelam dalam hitungan tahun. Berikut penelusuran Jane Simangunsong selengkapnya. Kampung nelayan ada dekat sini nggak, Pak? Ada, sebelah sana. Sebelah sana ya? Inilah pantai utara Jakarta. Tempat kita melihat permukaan air yang semakin tinggi setiap tahun karena pemanasan global, sekaligus melihat permukaan tanah Jakarta yang terus menurun. Kalau rata-ratanya, Pak, bisa dikatakan berapa sentimeter sih per tahun Jakarta penurunan muka tanahnya? Angka ini kan variatif. Dari yang terendah misalkan ada yang 0,5 cm sampai yang 32 cm per tahun. Teman-teman di ITB membuat rata-rata 10 sampai 11 cm per tahun. Firdaus Ali adalah pakar tata air dan juga pendiri Indonesia Water Institute. Dari penelitiannya, air dan tanah Jakarta dalam kondisi darurat. Air sebetulnya terlambat. Kita sekarang ibarat orang sakit, tapi kemudian kita pura-pura tidak tahu bahwa kita sakit. Okay. Ini yang sebetulnya kemudian yang berbahaya sekali. Oke, daerah mana saja sih, Pak, yang paling banyak penurunan tanahnya, atau kalau boleh digambarkan? Ya. Otomatis adalah di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Dan sebagian besar di Jakarta Barat. Ya. Okay. Dan sebagian di Jakarta Timur, Jakarta Pusat juga ada. Jakarta Selatan yang masih kecil. Okay. Laju turun muka tanahnya tadi. Kita bicara Jakarta Utara. Jakarta Utara ini bedanya elevasinya dengan muka laut rata-rata ada yang minus. Maksudnya jadi lebih tinggi muka laut? Lebih tinggi muka laut dibandingkan tinggi muka tanah elevasi kita. Itulah realita yang saya lihat sendiri di wilayah Jakarta Utara. Seperti di Muara Angke, kapal-kapal nelayan berlayar di permukaan laut yang jauh lebih tinggi dari permukaan tanah. Di kawasan ini, tanggul-tanggul penahan air terus ditinggikan untuk melindungi rumah-rumah warga dan jalanan yang letaknya semakin rendah. Persoalan di ibu kota itulah kalau muka tanah turun, terjadi potensi ya gangguan, misalkan sistem pematusan atau drainase kita. Kenapa? Saluran yang dulu miring dari hulu ke hilir, tiba-tiba di tengah-tengah dia menekuk. Artinya apa? Titik genangan baru akan bermunculan. Air banjir, air genangan tidak bisa mengalir dengan lancar. Di sisi lain apa? Tanggul kita di pinggir laut mengalami penurunan yang drastis. Ada yang 32 cm turun muka tanahnya per tahun. Oke, ini bahayanya apa? Rob akan jadi permanen masuk ke dalam beberapa wilayah dan terbukti di Kamal Muara misalkan. Itu sudah permanen. Artinya pasang itu udah setiap hari, pagi, siang, dan malam, dan tidak pernah surut. Dan ini yang kemudian membawa ibu kota kita dalam situasi yang tidak menguntungkan, dan ya teman-teman pernah mengatakan bahwa jangan-jangan sebentar lagi kota ini akan tenggelam. Ancaman tenggelamnya Jakarta karena penurunan muka tanah bukan sekedar isapan jempol. Berbagai penelitian menyebutkan hal yang sama, termasuk hasil temuan anggota riset Jakarta Inisiatif Hari Nugraha. Bersama Hari, saya berkeliling di wilayah PLTU Muara Karang, Jakarta Utara untuk menemukan bukti-bukti baru. Pak Hari, kita bicara soal penurunan permukaan tanah di Jakarta. Apa riset terakhir Anda tentang itu, Pak? Saya mengadakan riset terakhir bersama PLN tahun 2011 dan 2012, yang waktu itu PLN ada pembangkit listrik di Muara Karang sebagai satu pembangkit listrik yang sangat sentral bagi Jakarta dan terancam langsung oleh penurunan muka tanah di Jakarta. Karena posisinya tepat di pinggir pantai, jadi kalau tanahnya turun, maka air laut bisa masuk ke dalam PLN tersebut.
Dan akibatnya ya Jakarta terancam listriknya, kita bisa down semua. Ya, kita bisa mati nih. Dan itu pernah terjadi kan Pak ya pada banjir beberapa tahun lalu? Iya, pernah. Jadi tahun 2011-2012 kan PLN ingin mengantisipasi. Dan kita sudah studi dan kita sudah membuat rekomendasi-rekomendasinya. Belum semua sempat terlaksana, tahun 2013 datanglah banjir besar sehingga seminggu mereka down gitu ya. Ya, itulah yang terjadi. Ada fakta lain yang kasat mata yang membuktikan bahwa permukaan tanah ibu kota semakin menurun. Orang mungkin nggak banyak nyadar ya, kayak mana turun, tidak, biasa saja gitu. Apa bukti-bukti yang bisa Bapak berikan bahwa ini tanah memang sudah turun di Jakarta? Kalau sekarang bisa lihat di lokasi PLN di Muara Karang, di situ kita lihat tanggul-tanggul yang sudah dibangun, dan bagaimana posisi rumah-rumah yang ada di sana dibandingkan muka air sungai yang ada di situ gitu ya. Tapi ada yang berkata apakah bukan itu karena memang tingkat pasang laut atau air laut yang memang semakin tinggi, bukan tanahnya makin turun, gimana tuh Pak? Iya, dari penelitian saat itu kita memperhitungkan 3 penyebab. Apakah tanahnya Jakarta turun, ya land subsidence namanya. Kemudian yang kedua adalah apakah tanah lunak di atas itu yang turun. Dan yang ketiga, apakah muka air lautnya naik? Karena mungkin ada global warming atau apa gitu ya. Dan dari 3 penyebab itu ternyata yang dominan adalah itu tadi, land subsidence tadi. Memang tanahnya yang turun. Yes. Dari berbagai penelitian, ada sejumlah penyebab penurunan permukaan tanah di ibu kota, termasuk karena kondisi Jakarta yang kini menjadi hutan beton. Namun yang menjadi penyebab utama adalah eksploitasi air tanah dalam. Sebagian besar gedung dan rumah masih mengandalkan air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan akar persoalannya. Nah, salah satu masalah kebutuhan air, Pak. Orang-orang masih akhirnya menyedot air tanah. Lalu bagaimana ketersediaan air kita, Pak, di Jakarta? Ya, memang suplainya kurang, Oleh sebab itu, kita ini akan tarik lagi pipa besar dari Jatiluhur, kemudian nantinya Waduk Ciawi di Megamendung itu juga dalam rangka menarik air dari atas ke bawah, tapi untuk kebutuhan air baku kita, untuk kehidupan kita sehari-hari, bukan banjirnya diatur oleh Waduk Ciawi ini, tetapi ini juga masih dalam proses pembebasan tanah. Oke, masih terkendala terkait pembebasan lahan itu, Pak. Iya. Upaya Jakarta untuk memiliki sumber air baku sendiri masih terkendala banyak hal. Padahal, banyak solusi yang sudah dipertimbangkan dengan matang. Nah, Pak, ada satu ide atau solusi yaitu tanggul raksasa, atau kita bisa mendengarnya dengan giant seawall. Bagaimana dengan proyek itu, Pak, sekarang? Apakah itu ide yang bagus menurut Anda? Semua negara melakukan itu. Jadi memang nantinya di Jakarta sebelah utara nanti akan ada sebuah tanggul raksasa, giant seawall, tanggul raksasa di utara Jakarta dari barat menuju ke timur. Dan ini nantinya apabila ini sudah ditutup oleh tanggul, kenaikan air laut ini tidak akan mempengaruhi daratan lagi. Sehingga juga ini nanti sebagai waduk, sebagai water tension bagi Jakarta. Jadi kita nanti ngambil air tawarnya dekat. Jadi kita punya air baku sendiri. Stok baku sendiri dan ada di dekat kita yang namanya nanti di dalam ruang giant seawall di tembok raksasa ini. Dan di dalam tembok raksasa ini nanti juga akan dipakai untuk hal yang bersifat ekonomis. Ada di situ untuk water tensionnya, untuk waduknya, ada juga untuk pelabuhan dalam, ada juga untuk industri, tapi industri yang akan kita arahkan ke yang high tech. Kemudian ada juga untuk tentu saja untuk perumahannya. Ini yang tahun ini visibility studinya akan selesai dan tahun depan sudah akan dimulai. Insya Allah sudah akan dimulai. Hari Bersama Jakarta Inisiatif adalah pihak yang dipilih Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji proyek tanggul raksasa ini. Itu satu proyek yang sangat-sangat besar, dan kalau kita bisa mendapatkan pendanaan yang istilahnya menguntungkan sehingga dapat menjadi suatu kegiatan ekonomi,
maka ya kita akan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Kemudian para ahli kita juga akan sangat tertantang gitu ya untuk bisa merekayasa suatu konstruksi yang luar biasa gitu, mungkin terbesar di dunia itu. Bicara soal terbesar di dunia, apa tadi Pak maksudnya? Kemungkinan tanggul itu akan jadi tanggul terbesar di dunia? Iya, betul. Sekitar 60 km ya. 60 km? Iya. Membentang dari Marunda sampai Muara Karang ya. Nah Pak Jokowi, saya ngebayanginnya kayak ini besar sekali proyek ini. Memakan dana berapa Pak Jokowi kalau sudah dihitung-hitung dari studi? Kira-kira 450 triliun. Jadi saya kira ini memang sebuah proyek yang besar sekali, tetapi hitung-hitungan kasar secara ekonomis masuk. Artinya ini bukan proyek yang mengawang-awang lah. Ini sebuah proyek real yang secara hitung-hitungan juga secara ekonomis masih bisa masuk dan menguntungkan secara ekonomi. Dan apakah nanti akan ada Jakarta baru, kota New City Jakarta gitu? Ya kira-kira itu nantinya. Karena masih memakan waktu antara 10-15 tahun lah kira-kira. Para penghuni ibu kota sebenarnya tak perlu menunggu 15 tahun untuk menyelamatkan kota mereka yang akan tenggelam. Yang dilakukan Firdaus Ali bisa menjadi contoh, membuat sumur resapan dan lubang biopori. Dalam kondisi seperti ini, para penghuni Jakarta tak bisa lepas tangan, harus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kota mereka sendiri. Karena jika tidak, masa depan ibu kota dipertaruhkan. Apa ancaman bayangannya Pak? Kalau bisa digambarkan. Bayangan saya barangkali ini mudah-mudahan saya salah. Ya, Oke. Ya, saya selalu berdoa saya salah gitu ya dalam ini. Kita punya dua skenario. Skenario pertama itu adalah kalau kita kemudian berhasil mengendalikan laju turun muka tanah kita dengan segala upaya. Kalau skenario baik ini kita tempuh, kira-kira gambaran saya, mudah-mudahan saya salah. Pinggir laut kita nanti ada kira-kira di harmoni. Harmoni? Iya. Oke. Kalau kemudian skenario terburuk terjadi, ya memangnya gue pikirin. Iya, kalau misalnya tidak melakukan apa-apa, tidak ada upaya apa-apa. Mungkin pinggir laut kita nanti ada di SCBD, di Playa Semanggi gitu. Wah. Sehingga Monas itu tinggal ya bagian atasnya bisa kita sentuh.